anbiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memuji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Abrur ini untuk melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada pilihan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat tarawih dan sholat witir yang berbahagia, sebelum sholat tarawih dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi, yaitu: 1. Info Ramadan. Pemasukan info Ramadan tadi malam sebesar Rp160.000 ditambah dengan infak sebelumnya sebesar Rp1.870.000. Jumlah keseluruhan sampai hari ini sebesar Rp2.030.000. Semoga yang berinfak diberikan rezeki yang berlipat ganda oleh Allah SWT. 2. Penyampaian tausiah malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Nahdi, SPD, DI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus masjid beserta pengurusnya yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Kemudian tentunya Bapak Ibu, para jamaah sekalian beserta anak-anak yang ikut bersama kita beribadah pada malam hari ini. Semoga Allah sempurnakan ibadah kita sampai akhir menjelang Ramadan dan menjadikan kita orang-orang yang muttaqin insyaallah. Amin. Ibu bapak orang tua kami, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang sangat amat terbatas ini izinkan kami pada malam hari ini Forum Komunikasi Wali Kota Tanjung Pinang ingin mengajak kita mengingat kembali kaji lama kita mungkin, yakni adalah bahwa ancaman terhadap orang-orang yang kubur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak orang tua kami, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah merupakan nasihat melalui baginda Nabi Muhammad SAW, terus memberikan bimbingan kepada kita bagaimana kita ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh dalam kehidupan kita. Dan salah satu bimbingan yang diajarkan oleh baginda Nabi di dalam agama kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, niscaya akan aku tambah nikmat itu kepada kalian. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bersyukur itu Bapak Ibu orang tua kami adalah orang-orang yang sangat memahami bahwa apapun yang kita miliki ini adalah persis seperti apa yang disampaikan oleh Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang kalian miliki kata Allah, apapun yang kalian punya, semua itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Sulaiman alaihissalam, kalau kita begitu kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, Bapak Ibu, pada waktu itu pada masanya beliau memiliki kerajaan yang teramat begitu luas. Lantainya saja ketika Ratu Balqis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman itu, dia mengira ada air yang tergenang, tapi lantainya itu yang seperti air. Bayangkan pada masa dulu lantainya saja begitu luar biasa. Dan bukan hanya sekedar itu, yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman itu bukan hanya sekedar manusia. Yang dikuasainya adalah alam jin juga dikuasai
dikuasai, dia mampu untuk memahami bahasa hewan, dia bisa memerintahkan angin, dia bisa terbang, dia bisa memerintahkan ikan. Ada tetapi apa? Ketika dia mencoba apa yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, Allah memberikan tantangan, silakan engkau berikan ikan itu makanan, kata Allah. Lalu disuruh angin itu berhenti, disuruh para makhluk yang ada di bumi ini untuk mengumpulkan makanan, untuk memberikan ikan. Setelah ikan nanti makhluk yang lain lagi. Setelah terkumpul makanan yang perkiraan dari Nabi Sulaiman ini cukup untuk seluruh makhluk yang ada di bumi, maka diberikan waktu oleh Allah kepada Nabi Sulaiman itu untuk memberikan makan ikan itu. Ternyata makanan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman itu ternyata tidak cukup, Bapak Ibu. Ikan yang baru hanya ikan yang diberikan makanan, ikan pun merasa tidak cukup dengan makanan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman itu sendiri. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman? Dia berbicara, dia berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arzuqni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Maknanya adalah, ya Allah, jadikan hamba ini ya Allah menjadi orang yang paling bersyukur kepada Engkau. Kita yang hadir hari ini, Bapak Ibu, kita yang hadir hari ini, banyak kita yang sehat. Kenapa mereka tak sampai ke sini? Mungkin saja mereka sakit, mungkin saja mereka melaksanakan tugas yang tidak boleh ditinggalkan, mungkin saja hari ini mereka berada di pinggir jalan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Maka kita yang hari ini yang ada di dalam rumah ini adalah pilihan Allah. Allah pilih kita untuk tampil di sini. Intinya adalah kita bersyukur ketika kita melangkah hari itu karena Allah yang meringankan langkah kaki kita. Ketika kita bisa melihat pandangan mata kita, Allah yang memberikan pandangan kepada kita. Coba kita lihat di rumah sakit itu, ibu, bapak, begitu luar biasa, begitu banyak orang yang sakit. Orang yang sakit itu orang miskin saja tidak, banyak orang yang kaya. Kalau seandainya orang kaya mampu untuk membeli kesehatan itu, maka yang tidak sakit itu adalah orang kaya, karena mereka bisa untuk membeli kesehatan. Kalau seandainya para pejabat yang diizinkan oleh Allah untuk sehat, maka pejabat itu tidak akan sakit. Artinya adalah segala sesuatu itu memang murni milik Allah, memang murni milik Allah. Kami itu punya kawan, karena ketika itu kawan sama-sama ngajar, karena kebetulan kami ini seorang pendidik, sama-sama, apa kata beliau, sekitar tahun 2000-an, dia tidak bisa kentut, dia tak bisa kentut, tak bisa buang angin. Dia pergi ke dokter, apa? Dia keluar uang 2 juta pada waktu itu hanya demi untuk mengeluarkan angin dari perutnya bisa kentut. Tapi menurut dia tak kentut saja itu luar biasa. Dan bukan hanya sekedar itu, kalau kata kita kentut itu buang angin itu kecil. Kami juga punya paman, seorang angkatan bapak juga di Batam. Ketika menunaikan ibadah haji sekitar tahun 2005 ke atas gitu, dia menunaikan ibadah haji karena dia merupakan seorang angkatan, badannya sehat, badannya bugar. Dia dijadikan menjadi ketua rombongan pada waktu itu. Tak bisa dia buang air yang menyebabkan beliau meninggal dunia di kota Mekah sana. Tak bisa buang air. Menurut kita ini hal suatu yang sepele, tapi ketika Allah tidak mengizinkan kita untuk itu, di situ kita mencoba syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami punya kawan kepala sekolah rajin olahraga, Pak Bu, rajin olahraga, rajin sangat olahraga. Dan menurut anggapan kami dia tidak akan pernah sakit dalam pandangan kita, karena kesehariannya dalam mereka di pensiun saja main poli itu luar biasa. Rumahnya pun ada di puncak sana, kalau dari daerah sana, di daerah Batu dekat pasar sana dekat tinggi. Setiap hari dia turun tangga, begitu sehatnya dan tak ada dia tanda-tanda sakit. Tapi apa yang terjadi ketika pada satu hari dia jatuh di kamar mandi, mungkin terhentak pantatnya kena tulang ekornya. Hari ini dia tidak bisa berjalan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini beliau dan siapapun yang sakit diizinkan oleh Allah untuk pulih kembali. Artinya apa? Badan kita itu bukan punya kita. Apa yang harus kita semoga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan tadi di ujung tadi, wa la in kafartum inna
minasyai'in. Kalau kalian kufur, kata Allah, kalau kalian kufur, azab itu sangat pedih. Lihatlah Qarun, dia punya kekayaan, dia sombong. Apa yang dijadikan adalah dia menganggap bahwa uang itu adalah hasil usaha dia, hasil keringat dia. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk mengeluarkan uangnya untuk diberikan kepada fakir miskin, apa kata beliau? Ini adalah hasil usaha saya, tak berhak kalian untuk mengambilnya. Inna adzabi lasyadid, kata Allah, azab sangat pedih. Maka Allah benamkan dia di dalam bumi. Ada Fir'aun, dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, dia silau dengan kekuasaan dia. Karena saking silaunya dengan kekuasaan, bahwa dia lupa bahwa jabatan, bahwa kekuasaan, bahwa pangkat itu adalah berasal dari Allah. Dia sombong, dia menganggap bahwa dirinya mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang tidak mau patuh dan taat dalam perintahnya, dia turun. Dan apa yang terjadi? Maka Allah hancurkan beliau, menenggelamkan beliau di Laut Merah. Lihat Bapak Ibu, Abu Jahal yang kufur, menutupi iman kepada Allah, tak mau beriman kepada Allah, tidak dakwahkan kepada Rasulullah. Lihat siapa yang sudah pernah pergi ke Mekah sampai hari ini, wallahu a'lam, sekitarannya itu mengandung bau busuk. Lalu ada Mustafa Kemal Atatürk yang kita kenal dengan bapak pembaharuan yang ada di Turki. Apa yang dia lakukan? Dia kufur. Pada masanya para perempuan itu tidak boleh pakai jilbab. Yang pakai rok panjang harus dipotong, harus mengikuti orang-orang Eropa, karena kemajuan itu di standarnya adalah seperti orang-orang Barat sana. Dia melarang orang sholat memakai bahasa Arab, ditukar memakai bahasa Indonesia. Dan ketika yang presiden sekarang, maka itu berubah. Tapi apa yang terjadi berkat kesombongan beliau itu, hari ini kemarin ada seorang YouTuber dari Indonesia berkunjung melihat makamnya dari Mustafa Kemal Atatürk itu di Turki itu memang dia tidak bisa ditanam di dalam bumi, dia tidak bisa ditanam di dalam bumi, dan dia ditaruh di atas bumi lalu dikeram, dan itu mengeluarkan bau busuk. Artinya adalah semua kita ini harus sadar Bapak Ibu, semua kita ini adalah milik Allah. Untuk apa kesombongan? Untuk apa kita membanggakan pangkat? Untuk apa kita membanggakan jabatan? Setinggi-tingginya pangkat kita pensiun. Kalau karena kami seorang pendidik itu Ibu, ketika ada kepala sekolah yang jumawa dengan pangkat dan jabatannya, itu karena dia punya power, dia punya kekuasaan. Ketika dia menjabatnya begitu luar biasa, ketika dia lepas jabatan, dia tak dipandang orang lain. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Kita mati pun juga diangkat oleh orang lain. Ketika kita mendapatkan harta, punya uang, kalau kita mati itu akan menjadi harta warisan. Maka yang perlu kita lakukan adalah tentunya ketika baginda Nabi Muhammad SAW, ketika pada suatu malam dijumpai oleh Aisyah, dia sholat malam berkat kakinya, lalu itu sudah diampunkan oleh Allah. Bahkan dosamu yang akan datang itu sudah diampunkan oleh Allah. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Afalam yuhibbu an akuna abdan syakura, bukankah aku ini adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ada di komplek ini Bapak Ibu, anak-anak kita, mungkin suami kita, ayah kita, tak semua yang diberikan peluang pada Allah untuk menjadi angkatan, dan kita hari ini diberikan amanah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah bukan untuk menjadi orang yang sombong, bukan untuk menjadi orang yang angkuh apalagi jumawa, tapi ingat bahwa ini adalah jadikan sebagai ladang amal kita untuk berbuat yang terbaik, untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun semuanya ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menghindarkan kita dari bentuk kekufuran dalam kehidupan dan kesombongan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih.
Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pelaksanaan sholat tarawih yang bertindak selaku imam, mohon kesediaan dari Ustadz Khairul Nahdi dan Bilal oleh saudara Bintang dan Mawan. Dan untuk pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 8 rakaat, 2 rakaat salam, sedangkan sholat witir 3 rakaat 1 salam. Baiklah, selaku MC, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu